Hmm, ya, ya. Yang dari Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puja dan puji eh, patut kita ucapkan dan juga patut kita syukuri kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas berkah dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, kemudahan dan berbagai macam eh, kenikmatan yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan umur untuk berusaha berbuat baik, berusaha memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita. Dan bentuk syukur yang paling utama adalah kita memaksimalkan peran kita dalam rangka menyemarakan dan juga membumikan syariat Islam khususnya ya. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu dan belajar tentang Rasulullah SAW. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, suri tauladan kita semua, sebaik-baiknya panutan, sebaik-baiknya contoh, dan juga orang yang paling patut kita idolakan di antara penduduk di bumi ini. Baik ikhwati fillah rahimakumullah, baik yang di Zoom dan juga yang di LAC, marilah kita awali nih kelas ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin, alhamdulillah kita sudah memasuki kelas yang ke-36 ya. Tidak terasa. Namun belum setengah ya, belum setengahnya lah. Kalau dihitung dari periode Mekah dan Madinah, berarti masih di periode Mekah, walaupun memang sudah akhir-akhir di periode Mekah. Tema kita pada kali ini adalah tentang perjalanan ke Taif, bagaimana Rasulullah SAW berusaha mencari alternatif dakwah atau pusat dakwah. Artinya memang perjalanan ke Taif ini bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa runtutan peristiwa ini saling berkaitan. Tidak bisa kita pisahkan satu dengan lainnya. Dan itulah yang namanya sejarah. Jadi kita tidak bisa membuka sejarah dari tengah. Atau kita membuka sejarah dari nanti di Madinah, Perang Badarnya aja dulu kita bahas. Tidak bisa. Gitu. Kalau kita mau membahas tentang konstruk sejarah, terutama Sirah Nabawiyah, kalau kita belum mengetahui secara kronologis, itu akan aneh nanti. Jadi akan aneh dan akan membingungkan kalau kita belum membaca dari awal kronologis sampai dengan akhir gitu. Tapi kalau sudah dan juga sudah memahami ya tafadhol gitu. Silahkan untuk membahas secara tematik, tema-tema apa, misalnya tema peperangan, tema Rasulullah sebagai seorang suami misalnya, atau Rasulullah sebagai seorang pedagang dan lain sebagainya. Namun untuk awalan ya kita mengawali dan juga merekam ya. Ini kan juga merekam ya, direkam juga kajian ini. Kita mengawali dengan secara kronologis. Nah, dan pada saat ini, pada pertemuan kali ini, kelas kali ini kita sudah sampai masuk ke tema perjalanan ke Taif yang memang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa sebelumnya. Ya saya sampaikan kemarin mungkin mulai dari tahun ke-4 atau ke tahun ke-5 kenabian. Jadi mulai hijrah dari Habasyah
atau hijrah ke Habasyah para sahabat, kemudian nanti Hamzah dan Umar masuk Islam, kemudian nanti terjadi peristiwa pemboikotan, perjanjian pemboikotan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah, itu juga kan efek dari banyaknya yang masuk Islam gitu. Kemudian sampai kemarin kita bahas tentang dua pilar pembela Rasulullah, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Bunda Khadijah itu meninggal dunia. Dan ini mengakibatkan Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kenapa sih Rasulullah ke Taif? Kita bahas gitu. Cuman peristiwa sebelumnya nggak dijelaskan, akan bingung nanti gitu. Oleh karena itu inilah dari mulai pemboikotan, Isra Mi'raj, setelah ini Isra Mi'raj, kemudian nanti Baiat Aqabah, sampai nanti hijrah ke Madinah. Itu terus berkait itu ininya, tema-temanya. Nah, perjalanan ke Taif, alasan utama yang melatar belakangi Rasulullah ke Taif adalah Mekah sudah tidak bisa lagi untuk menjadi pusat dakwah. Tidak kondusif. Tidak memungkinkan untuk berkembang. Makanya Rasulullah SAW mencari alternatif. Dakwah itu kan harus berkembang ya. Dakwah itu harus tumbuh gitu. Sampai pada dan titik dan wujud asli Islam itu sendiri seperti apa gitu. Kalau sekarang kita lihat, kalau saya tanya di misalnya, wujud Islam itu seperti apa sih gitu. Kalau hari ini misalnya. Ya enggak, maksudnya wujud idealnya gitu. Bukan hari ini, maksudnya yang antum pahami wujud ideal Islam seperti apa gitu. Rahmatan lil alamin. Ya, itu luas, terlalu luas itu. Apa? Mungkin sholat kah? Ya kan kebanyakan kita kan belajar Islam dari fikihnya kan. Mungkin puasanya kah? Atau apa? Rukun Islam kah gitu kan? Sholat apa? Rukun Islam itu apa sih? Mengucapkan kalimat syahadat ya kan? Kemudian sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya kah? Nah, kita sendiri bingung kan wujud Islam yang ideal itu seperti apa? Nah, bisa jadi karena kita menerima Islam kebanyakan dari fikihnya gitu. Kebanyakan kita, walaupun nggak semua, tapi mayoritas rata-rata kita mempelajari Islam dari fikihnya. Sehingga kita hanya tahu Islam itu sholat, zakat, puasa, haji ke Mekah. Udah. Masalah jual beli, kemudian masalah politik, masalah hal-hal yang lainnya, itu kayaknya nggak ada dalam Islam gitu misalnya. Atau emang diatur ya dalam Islam, kadang seperti itu. Ada sebuah dikotomi, perbedaan gitu kan, pemisahan antara kayaknya Islam cukup di sholat, puasa, zakat, haji, dan udahlah. Kalau masalah politik, kayaknya nggak ada, Islam nggak mengatur gitu. Kebanyakan kita seperti itu. Masalah bermuamalah yang lainnya, masalah bernegara, masalah kebersihan, masalah lingkungan, kayaknya nggak ada yang mengatur gitu kan Islam gitu. Nah, sampai pada titik itu. Jadi kebanyakan masyarakat kita yang Muslim itu memahami Islam ya dari fikihnya gitu. Kadang melihat Islam ya parsial, sehingga terjadi dikotomi. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya sekuler. Pada akhirnya memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan sosialnya gitu. Ada yang sifatnya sekuler kiri, bahkan ada sifatnya sekuler kanan. Ada sekuler kanan. Bisa jadi mengaca bahwa ya Islam di musola aja, di masjid aja. Nah itu. Nah, dakwah Islam dalam apa namanya sirah nabawiyah itu harus tumbuh sampai pada titik dan wujud akhirnya seperti apa sih gitu. Ajaran-ajaran Islam yang diturunkan tuh harus ada wujud aslinya kan gitu. Islam kan tadi rahmatan lil alamin. Bentuknya apa rahmatan lil alamin itu? Kadang abstrak kita mendefinisikan rahmatan lil alamin itu menjadi apa? Abstrak gitu. Nah, itu nanti akan kita temukan di periode Madinah. Bahwa Islam yang ideal itu terjalankan, terrealisasi dalam periode Madinah. Makanya kita tidak bisa sampai pada periode Mekah, setelah itu sudah selesai. Kita harus terus mempelajari sampai pada endingnya periode Madinah, sampai wafatnya Rasulullah, sampai bahkan
nanti Khulafaur Rasyidin. Itu sebenarnya idealnya seperti itu, mempelajari bagaimana Islam itu muncul, kemudian tumbuh dan juga berkembang dan kemudian dilaksanakan secara ideal. Gitu. Jadi nggak bisa kita parsial-parsial, sholatnya lah, apanya lah gitu. Dan wujud akhirnya adalah apa? Sebuah masyarakat dan juga lingkungan, bahwa Islam itu tidak hanya mengurusi individu, bahkan sholat pun harus berjamaah kan, terutama yang laki-laki gitu. Islam itu bukan hanya diwakili oleh individu-individu yang soleh, namun juga adalah masyarakat muslim, masyarakat Islam yang ideal, yang mengamalkan benar-benar secara ideal ajaran Islamnya. Itulah wujud asli dari, atau wujud utuhnya dari Islam. Jadi bukan hanya sekedar, ya jangan bandingkan dengan kepercayaan lain pada akhirnya kan. Kepercayaan lain nggak bisa dibandingkan dengan Islam. Islam itu sudah punya sistem yang sangat sempurna lah, sempurna. Sudah ada aturannya, sudah ada contohnya. Kita butuh apa lagi gitu? Nggak ada gitu. Artinya sudah sempurna, sudah aturannya sudah jelas, contohnya pribadi-pribadinya sudah jelas, bahkan pembentukan pola pembentukan masyarakat muslimnya itu sudah jelas. Itu sudah lengkap lah artinya ajaran Islam. Artinya Islam itu bukan hanya individu-individu yang menjalankan Islam, namun lebih utama adalah masyarakat dan juga lingkungan yang benar-benar menjalankan Islam, mengaplikasikan, kemudian merealisasikan dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, diwujudkan dalam bentuk masyarakat. Dan nanti akan kita temukan di masyarakat Madinah seperti itu. Jadi Islam nggak bisa diwakili dari personal-personal secara pribadi gitu. Ya tadi saya bilang sholat aja harus berjamaah kan, nggak bisa sendiri, apalagi nilai-nilai yang lainnya. Sehingga tugas kenabian itu sampai mana gitu. Pada akhirnya diturunkannya seorang nabi ataupun rasul itu sampai batas mana menjalankan kepada umatnya untuk menjelaskan kemurnian agama. Itu kan jadi pertanyaan, sampai mana sih misalnya nabi-nabi sebelum Rasulullah gitu. Sampai mana sih, apakah sampai batas bahwa orang itu menjadi baik, kemudian menyembah Allah, sudah selesai? Gitu. Atau bahkan justru sampai seperti Rasulullah, membentuk masyarakat, kemudian menyampaikan para sahabat kepada pintu gerbang rahmatan lil alamin, kemudian tinggal dilaksanakan. Gitu. Ada ayatnya kan apa? Liyudkhirahu 'ala dini kulli. Artinya sampai Allah menampakkan benar-benar Islam itu begitu nyata, unggul atas semua aliran-aliran kepercayaan, atau atas semua agama lah, atas semua agama di muka bumi ini, sehingga tampak jelas Islam itu tampak nyata, unggul di semua praktek kehidupan. Ya bentuk nyatanya dalam bentuk kolektif gitu. Nah di Mekah itu nggak bisa. Nah, penerapan Islam seperti itu di Mekah nggak bisa. Karena apa? Karena terbentur dengan banyak hambatan. Sehingga Rasulullah SAW mulai mencari alternatif lain. Mulai mencari pusat dakwah dan juga pusat pertumbuhan untuk Islam ini mampu berkembang. Gitu. Walaupun secara individu mereka tetap dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk Islam ya tetap gitu. Para sahabat itu ya beribadah, kemudian melaksanakan agama dengan baik. Namun dalam bentuk masyarakat nggak bisa Mekah itu. Makanya nilai ajaran Islam itu dibangun dalam sebuah bentuk yang bisa dibaca dan juga bisa terlihat gitu. Siapa namanya ulama itu? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani itu pernah ditanya. Itu kan dia abad ke-9 ya. Abad ke-9 Hijriah. Berarti sudah 900 tahun. Itu ditanya sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini nanya gitu kan. Hadis ini nggak relevan kata orang Yahudi. Kenapa? Karena ada hadis, Anda mengatakan ada hadis yang menyatakan bahwa dunia ini ibarat penjara bagi orang muslim kan, dan juga ibarat surga bagi orang kafir, gitu kan? Gitu. Ada hadisnya kan? Antum pernah dengar ya hadisnya? Nah kata orang Yahudi ini nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Kata Ibnu Hajar. Iya bayangin sekarang kalian ini, ya ini abad ke-9 ya, kata orang Yahudi ini. Kalian ini sekarang hidup di dunia sebagai seorang muslim, itu seperti surga.
penuh dengan kenikmatan. Ya, zaman abad ke-9 itu Islam masih berkembang lah, atau masih jaya lah, walaupun sudah mulai merosot gitu. Itu di masa siapa sih? Khalifah Abbasiyah ya. Abad ke-9 tuh kalau nggak salah. Ya. Islam sedang berjaya, cuman sedang merosot gitu. Sedang ada gempuran dari Mongol dan segala macamnya. Kata orang Yahudi gitu, masa hadis ini bilang dunia ini ibarat penjara, ya kalian ini senang-senang gitu. Sedangkan kami nih, ya kami orang-orang yang di luar Islam, dalam hadis ini dibilang dunia ini seperti surga. Kami ini merasa nggak surga kayak gini gitu. Melarat, kemudian susah, kemudian sulit lah. Ya kayak kita sekarang lah gitu. Kalau kita sekarang emang bener kan, dunia ibarat penjara bagi orang beriman dan juga surga bagi orang kafir kan gitu. Kalau sekarang bener, tapi kalau dulu ya enggak, terbalik dulu itu. Islam itu berjaya, kemudian kekayaan di mana-mana, kemakmuran di mana-mana. Orang Yahudi bingung, nggak relevan hadis ini. Ini sekarang kami yang melarat gitu. Itu Islam gitu. Di masyarakat Islam seperti itu. Di abad ke-9, artinya 900 tahun setelah Rasulullah SAW gitu kan. Ya orang kafir itu nggak punya alasan apa yang membuat dunia ini seperti surga. Kata Ibnu Hajar nggak begitu konsepnya gitu. Kata Ibnu Hajar, dunia ini ibarat penjara bagi kami apa? Karena kami untuk senang aja itu nggak bisa seperti surganya yang sebenarnya. Untuk senang kami harus berusaha. Untuk menikmati kekayaan kami harus bekerja. Untuk segala sesuatu yang kami inginkan kami harus berusaha terlebih dahulu. Dibandingkan surga yang nanti di akhirat. Ketika kita memikirkan sesuatu, ya langsung ada. Itulah surga sebenarnya. Makanya ini dunia ini penjara bagi kami gitu. Nggak bisa banyak hal yang kami dapatkan, harus berusaha berkeringat dulu, berusaha kemudian bekerja dan segala macamnya gitu. Kalau di surga yang sebenarnya nggak perlu gitu. Nggak perlu bersusah kemudian untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian dunia bagi orang kafir itu adalah surga. Ya kan? Itu adalah surga. Bayangkan kalau di akhirat kalian itu di neraka gitu. Nggak mungkin kalian itu bisa ngomong, bisa banyak melakukan kegiatan dan segala macamnya. Ini melarat kalian, ini masih surganya gitu. Kata Ibnu Hajar kan kayak gitu. Artinya di akhirat kalian ini masuk neraka gitu. Nggak bisa kalian berbuat banyak hal gitu. Ini masih surga, dunia buat kalian masih surga. Karena di akhirat kalian nggak dapat surga. Ya, kayak gitu kata Ibnu Hajar. Sehingga masyarakat Islam ketika itu ya dalam bentuk Islamnya yaitu benar-benar sungguh melaksanakan ajaran-ajaran dari Islam itu sendiri, seperti itu. Nah, ini menjadi kolektif, harus menjadi kolektif dari mulai pucuk dari atas sampai dengan masyarakat terbawahnya. Dan Islam itu benar-benar diterapkan secara real, terutama di masa periode Madinah sampai nanti akhir dari masa Khulafaur Rasyidin. Nah, gitu. Itu seideal-idealnya ajaran atau pelaksanaan dari ajaran Islam. Seperti itu. Setelahnya mungkin akan terjadi degradasi-degradasi. Mulai dari politiknya, kemudian masyarakat bawahnya dan segala macamnya. Artinya secara keseluruhan kan jelas ya, ada hadis khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah generasiku kan. Artinya generasi Rasulullah dan para sahabat. Kemudian summaladzina layunahum summaladzi layalunahum. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Tabiin dan tabiut tabiin, seperti itu. Artinya memang seideal-idealnya diterapkan ya sampai dengan akhir dari periode Khulafaur Rasyidin. Nah, Islam itu harus memunculkan kolektif yang luar biasa. Nah, sekarang gimana? Apalagi sekarang gitu. Nggak bisa. Kita ini kalau ya dilihat ya di mata rantai Islam itu lagi bangkit apa lagi mundur hari ini? Yakin proses bangkit? Kamu udah melakukan apa? Oh iya. Oh iya. Betul. Ya, mudah-mudahan ya antum ucapkan benar ya. Artinya memang walaupun kita belum bangkit-bangkit benar, mudah-mudahan kita menuju ke arah sana gitu. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan diiringi juga dengan keilmuan yang benar gitu. Ya kadang
kadang kita apa istilahnya pseudo ya, merasa sudah bangkit, cuman palsu kebangkitan kita gitu. Jangan terlalu pede juga kadang-kadang gitu. Merasa sudah pengen bangkit, cuman kadang pseudo, artinya fata morgana gitu, kepalsuan gitu. Tapi mudah-mudahan ya enggak. Ya masalahnya kita ini secara kolektif mau bangkit atau mau tidur gitu, itu aja gitu. Mau bangkit secara kolektif, kalau individu saya nggak perlu nanya lah karena berbeda-beda gitu. Tapi kalau secara kolektif, apakah kita tuh mau benar-benar bangkit atau tetap aja terlena dengan tidur yang panjangnya gitu, atau bahkan justru malah sedang sakit gitu, lagi diopname gitu kan. Ya, kalau diopname kan diobatin dulu kan, jangan lu suruh bangkit dulu kan. Ya, ya itu pembahasan yang berbeda lah. Artinya di sini Mekah tidak lagi kondusif sampai Rasulullah SAW nanti hijrah ke Madinah gitu. Ketika Madinah kan kolektivitas muncul. Rasulullah mampu membangun tanda kutip ya, membangun negara di situ, kemudian menyusun agenda-agenda apa jihad, kemudian bahkan bisa bikin pasar. Bahkan urusan yang kecil-kecil, air minum aja diurusin sama Rasulullah. Di Mekah nggak bisa, gitu. Nggak bisa bikin pasar, nggak bisa jihad, gitu. Karena memang berbeda masanya. Itulah periode Madinah ya. Mudah-mudahan nanti setelah tahun baru kita pelajari itu ya. Setelah 2000 ya, artinya setelah tahun baru akhir dari 2023 ini, di awal 2024 mudah-mudahan kita sudah sampai pada periode Madinah, gitu. Jadi itu justru lebih sibuk lagi sebenarnya. Artinya bukan karena masyarakat muslim sudah terbentuk, kemudian nyantai-nyantai. Enggak juga. Oh, perangan itu setahun bisa berapa kali perang kan. Rasulullah SAW gitu. Jadi artinya periode Madinah ini menjadi alternatif kekuatan baru lah. Nah ini kita sedang berada di akhir periode Mekah. Periode Mekah seperti itu. Baik, Bang Jud. Ini panjangan openingnya. Taif, kenapa harus ke Taif? Gitu. Artinya apa? Artinya kesimpulan tadi, Mekah itu sudah tidak sanggup untuk menjadi pusat dakwah. Artinya Rasulullah itu sudah menyimpulkan ini Mekah nggak bisa dijadikan pusat dakwah. Ini Rasulullah ahli strategi. Kesimpulan tadi menjadikan Rasulullah itu mencoba mencari alternatif baru. Dan Taif itu bukan asal aja kita ke Taif aja, enggak asal itu. Ada perhitungan-perhitungan tertentu. Gitu. Dan walaupun nanti endingnya gagal, tapi Rasulullah sudah menghitung selain Mekah yang potensial besar adalah Taif. Gitu. Kalau dipetakan nggak jauh tuh, sekitar 100 kilo lah dari sini ke mana tuh? Kalian dia aja 80 ya, apa ya? Ke Bakau 80 lah, sekitar segitulah. Ya kurang lebih lah segitu. Kalau kita dari sini naik tol ya kan, kita kan kilometer 78 nih. Antum suka naik tol kan? Oh enggak ya? Kilometer 78 tuh Kota Baru tuh. Kurang lebih segitu jaraknya. Nah, kenapa Taif? Karena memang ini percobaan dari Rasulullah. Dan Rasulullah memandang yang paling besar potensinya adalah Taif. Taif ini berjarak 100 kurang lebih ya, kurang lebih 110 km dari Mekah. Saya nggak jauh gitu. Jadi kota terdekat dari Mekah itu Taif. Ya jangan bayangkan sekarang kita ya dekat kemana-mana gitu. Walaupun nanti ada desa gitu, ada kabupaten, ada apa gitu kan. Jangan bayangkan sekarang. Dulu kan jarang penduduknya. Jadi kota yang paling dekat itu Taif. Jaraknya nggak jauh dari Mekah. Jadi di antara kota-kota di Hijaz itu yang paling dekat itu Taif gitu. Artinya Rasulullah SAW masih memperhitungkan, masih menimbang, masih apa namanya, menyatakan Mekah ini nggak bisa lepas. Mekah ini memang sentralnya dari Jazirah Arab. Ingat ya peristiwa apa Abraha ya kan, Ashabul Fil. Kenapa Abraha nyerang Mekah? Karena Mekah itu menjadi sentralnya Jazirah Arab. Bukan semata-mata ada orang Mekah ngencingin gerejanya Abraha, bukan. Karena Abraha ingin menjadikan Yaman sebagai sentralnya Jazirah Arab. Gimana caranya? Hancurkan yang jadi sentral gitu kan. Mikirnya gitu.
Jadi dia setelah membangun kota apa di Yaman itu, membangun pusat peribadatan, gereja Kules itu, orang-orang nggak datang ke sana, datangnya ke Mekah. Kenapa kok ke Mekah? Daripada pusing-pusing ya kan, orang nggak mau datang, hancurin aja Mekah gitu kan. Abraha kan mikirnya gitu. Ya, tapi kan Allah berkata lain kan. Allah bertindak lain dengan munculnya Ababil kan. Yaitu Mekah karena menjadi pusat sentral. Siapa yang memegang Mekah itu akan menguasai Jazirah Arab. Pada masa itu seperti itu. Nah, sehingga Rasulullah berpikir tidak boleh jauh-jauh dari Mekah. Maka dipilihlah Taif. Gitu. Taif. Jadi walaupun Mekah itu nggak kondusif, tapi tetap menjadi perhitungan. Ini cerdasnya Rasulullah. Kemudian kenapa ke Taif? Ini juga memecah kekuatan Mekah dengan membangun pesaing. Taif ini menjadi pesaing Mekah sebenarnya. Menjadi ya bahasanya kayak kota satelit, nggak juga sih. Ya Taif sebenarnya berdiri sendiri. Taif itu berdiri sendiri. Ada pemimpinnya, ada ya kabilah-kabilahnya juga, Bani Sakif namanya. Gitu. Uh, Kemudian jadi dia juga kota pertanian dan kota dagang penting di Hijaz. Jadi bagi Mekah, Taif ini menjadi penting. Menjadi istilahnya kalau Taif nggak ada, Mekah nggak hidup. Kenapa? Karena disitulah pusat pertanian. Salah satu subsidi ataupun penopang dari makanan orang-orang Mekah ya dari Taif, terbesarnya. Gitu. Walaupun dari daerah lain ada, tapi yang terbesar dari Taif. Kalau Taif itu berhasil kerebut, logistik mereka terancam nih Mekah, kan gitu. Jadi Rasulullah berusaha memecah kekuatan Mekah dengan membangun atau menciptakan pesaing, yaitu ke Taif. Makanya Rasulullah tuh ingin ke Taif agar ya rencananya kalau Taif bisa dipegang, Mekah ini bisa goyang kan gitu. Itu strategi ya, strategi. Jadi kalau Taifnya berhasil dipegang hal buat memusuhi Rasulullah. Ujuk-ujuk malah bisa jadi ikut juga sama Rasulullah kan gitu. Termasuk kebijakan politiknya, kemudian ya semuanya lah. Artinya bagi Mekah Taif itu sangat penting. Sangat-sangat penting dan ya tadi kota pertanian, kota perdagangan dan segala macam gitu. Jadi ada kepentingan bersama, ada banyak hal lah, banyak hal yang banyak hal yang Mekah itu butuhkan dari Taif gitu. Jadi kalau Rasulullah berhasil menguasai Taif, Mekah ketar-ketir gitu. Mekah itu akan kolaps lah, goyang gitu. Kemudian dia juga menjadi pusat perdagangan, ya kan karena Mekah dan Taif itu tidak bisa dipisahkan. Menjadi pusat jalur perdagangan. Jadi kalau orang berdagang dari Mekah pasti ke Taif. Dan itu musim musim perdagangan di Mekah itu kan musim-musim haji ya. Musim tahun apa bulan-bulan Zulqidah, Zulhijjah, Muharram itu musim-musimnya berdagang di situ. Makanya pasar-pasar di situ kan yang menopang adalah Mekah dan Taif. Pasar-pasar di Jazirah Arab, apa yang di sekitaran Mekah, pasar Ukas, pasar Mijannah, Zulmajaz, itu 3 pasar itu ya kalau bahasanya IO-nya, ya, pedagang-pedagangnya itu orang Mekah dan Taif. Jadi nggak bisa ya. Kalau memang Taif itu dikuasai Rasulullah, goyang tuh Mekah. Seperti itu. Kemudian Taif juga tempat investasi para pembesar atau orang-orang penting di Mekah. Kalau di sini orang apa? Di mana kalau di sini? Orang Bandar Lampung punya aset di mana gitu? Yang punya pertanian, kemudian tempat berlibur dan segala macamnya. Kalau di Jakarta kan biasanya puncak gitu kan. Puncak itu kebanyakan yang punya malah orang Jakarta. Ya gitulah modelnya. Jadi itu. Nah, itu luar biasa gitu. Sampai dengan kemudian memiliki hubungan yang sangat strategis dengan Mekah secara geografis, kemudian sosial, politik dan lain sebagainya. Makanya Taif itu penting. Kita akan ketemui nanti di peristiwa Hudaybiyah, ya, peristiwa Hudaybiyah itu ada orang Taif yang menjadi delegasi Mekah. Jadi bukan orang Mekah sendiri, walaupun ada orang Mekah. Jadi ada delegasi ya, untuk melakukan perjanjian itu orang Taif gitu.
siapa? Urwah bin Mas'ud ya, As-Saqafi dari Bani Saqif. Bani Saqif itu berdiam di Taif. Jadi orang kaya, kemudian yang punya tanah luas, segala macam itu kebanyakan orang-orang Mekah di Taif. Gitu. Seperti itu. Kebun-kebun, lahan-lahan, itu kebanyakan yang punya adalah orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah. Jadi aset mereka, aset aset dalam bentuk properti ya, tanah. Kalau di Mekah nggak ada mereka makan. Orang-orang kaya di Mekah tuh nggak punya tanah di berhektar-hektar di Mekah ya, karena padang pasir semua. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah minyak dan segala macam. Dulu kan belum ada, belum ditemukan minyak. Gitu. Makanya aset mereka kebun, kemudian ya bahasa kita villa gitu kan, tempat berlibur di musim panas, kemudian lahan pertanian itu kebanyakan dimiliki oleh orang-orang Mekah. Nah makanya kalau orang Taif ini berhasil dipegang oleh Rasulullah dan beriman, maka orang Mekah tuh goyang tuh, bisa goyang karena aset mereka banyak di situ. Nah ini luar biasa, Rasulullah berpikir sampai sana gitu, berpikir sampai apa, memilih Taif itu nggak sembarangan memilih. Gitu. Kemudian dalam Al-Quran juga jelas, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'ani ala rajulim minal qaryataini azim. Ya. Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada pembesar dari salah satu dua negeri ini? Ini perkataan dari siapa namanya, Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Jadi Al-Walid ini kan ya kalaupun gitu kan kata dia, ini bahasa kita ya. Kalaupun Allah itu menurunkan nabi, mau menurunkan Al-Qur'an nggak mungkin ke Muhammad, kata dia gitu. Pastilah dia akan turunkan, kalau nggak ke saya ya. Kesombongan dari ini tolak ukur awal gini, kalau nggak ke saya nih, saya kan pembesar di sini. Saya ini orang kaya, saya ini menguasai banyak harta di sini di Mekah. Ya ke orang Taif gitu. Nah, yang dimaksud orang Taif adalah menurut siapa Al-Walid itu Al-Walid bin Mughirah itu Habib bin Amr As-Saqafi. Ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi disebutkan sampai Al-Quran ini mengutip perkataan dari Al-Walid bin Mughirah. Saking pentingnya Taif gitu. Saking pentingnya Taif ya dikutip. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Perkataan dari Al-Walid bin Mughirah. Artinya dia berkata, nggak mungkin lah Allah itu menurunkan Nabi kepada Bani Hashim, apalagi Muhammad gitu kan. Siapa dia? Belum punya hartanya sedikit, kemudian nggak banyak yang bisa dikuasai dan segala macamnya. Kalaupun mau nurunin ya ke saya gitu, atau ke Abbas, ke Habib bin Amr gitu, As-Saqafi gitu. Artinya pembesar dari salah satu dua negeri ini gitu. Yaitu Mekah dan juga Taif. Artinya memang Al-Quran menggambarkan Taif ini menjadi tempat yang sangat strategis. Walaupun memang parameternya adalah parameter Al-Walid gitu. Untuk ya parameter Rasul, seorang Rasul itu ya menurut parameternya dia. Gitu kan. Kayak gitu. Tapi dari ayat ini kita ketahui bahwa Taif menjadi tempat yang sangat strategis. Gitu. Kalau dulu kan kalau kita baca sirah ke Taif, ya ngapain sih ke Taif gitu. Ya kita nggak tahu kan apa sih Taif gitu. Kota di mana gitu. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam ya memang strategis Taif ini. Penopang dari Mekah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Bahkan banyak orang Mekah menikah dengan orang Taif dan sebaliknya. Gitu udah biasa gitu. Makanya kalau Taif bisa dipegang, Mekah goyang. Strategi Rasulullah. Jadi nggak sekedar ya ke Taif, enggak, tapi ada strategi yang dijalankan oleh Rasul. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW ke Taif. Perjalanan Nabi SAW ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, artinya setelah Bunda Khadijah wafat. Ini memang ada ikhtilaf ya, ada perbedaan versi ya. Ada yang mengatakan bulan Muharram, bulan Rabiul dan segala macamnya, tapi ini saya ambil yang bulan Syawal. Kami ambil yang bulan Syawal. Memang walaupun memang yang pasti adalah setelah dari peristiwa Abu Thalib dan juga Bunda Khadijah meninggal. Nggak jauh dari ini peristiwanya. Jadi setelah itu kemudian Rasulullah mulai mencari alternatif karena dua pilar ini sudah tidak bisa melindungi, mulai mencari alternatif, pada akhirnya ya oke, kita ke Taif gitu.
Kemudian sepanjang perjalanan ke Taif, Nabi SAW berjalan kaki. Antum bayangin kalau mau napak tilas lah. Antum jalan dari sini ke Bakau lah coba. Itu perjalanan Rasulullah SAW jalan kaki, tapi jangan naik motor, jangan naik tol, dan jalannya lewat jalan bukit-bukit, jangan lewat jalan raya. Ya sekali-kali kalau mau nyobain gitu, ya jangan naik sepeda juga ya, oke ya. Kalau mau nyobain napak tilas gitu kan, ini kan ya, walaupun bukan sunnah ya, jadi nggak semua. Kadang bentar-bentar sunnah gitu kan, nggak sunnah juga gitu. Tapi kalau mau napak tilas ya nggak apa-apa gitu. Ya daripada dari Mekah ke Taifnya beneran kan belum sanggup gitu kan ya. Kalau kita ke sana gitu kan. Kalau antum umroh kan juga belum gitu. Ya kalau mau juga nggak apa-apa pas umroh mau napak tilas lah bagaimana Rasulullah SAW ke Taif gitu, jalan kaki tuh antum gitu. Tapi jangan lewat jalan raya. Ya karena memang dulu belum ada jalan raya. Kayak gitu. Artinya 110 kilometer jalan kaki. Ya, luar biasa ya. Ditemani oleh Zaid bin Harisah. Jadi ini strategi ya. Jadi bukan hanya Rasulullah kok jalan nggak naik onta gitu. Rasulullah sangat zuhud ya gitu. Ya zuhud ya benar zuhud gitu. Tapi pasti gitu zuhud itu pasti. Tapi dalam konteks ini strategi. Lebih ke arah strategi. Jadi bukan arahnya wih Rasulullah sangat zuhud. Padahal ada onta, ada kuda gitu bisa dipakai gitu. Ini strategi. Agar apa? Agar mengecoh orang-orang Quraisy. Kalau ya bayangkan kalau antum ke Kalianda, mau ke Kalianda naik motor atau naik mobil kan beda tuh stylenya gitu. Dibandingkan jalan kaki kan gitu. Kalau jalan kaki kan paling kemana gitu kan, ke Karang gitu kan. Ya, Karang juga udah males jalan kaki. Ya. Ada yang mau jalan kaki. Ya paling ke depan Indomaret atau apa ini market ya kayak gitu. Dan kaki gitu. Nah, ini Rasulullah jalan kaki untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Ini lebih ke arah strategi. Jadi bukan karena Rasulullah zuhud nggak pakai unta gitu, nggak bagi kuda bukan. Tapi konteksnya adalah ini orang yang naik kuda atau naik unta di ketika itu masyarakat Arab ketika itu pasti akan melakukan perjalanan jauh gitu. Dan ketika melakukan perjalanan jauh kemudian dilihat sama orang-orang Quraisy, ini orang-orang itu curiga, ini Rasulullah mau apa Muhammad ini mau kemana gitu kan. Mau pergi jauh pasti. Pasti tapi kebagian kemana pasti diikuti. Tapi kalau jalan kaki ya kayak kita ke depan aja kan. Jalan kaki nggak tahu orang. Artinya ini. Nah, kemudian tujuannya adalah menawarkan Taif sebagai basis dan markas dakwah Islam menggantikan Mekah. Ini jelas tujuannya. Jadi dan ini berisiko. Perjalanan ini sangat berisiko. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan perjalanan kemudian jauh itu tanpa pengetahuan dari keluarganya. Artinya tanpa sepengetahuan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu bisa dinilai sebagai melepas apa namanya keanggotaan keluarga. Kalau melakukan perjalanan dan diam-diam, kemudian mencari tanda kutip ya mencari suaka kepada suku lain. Gitu. Jadi kalau orang Quraisy tahu ini Rasulullah udah bisa dibunuh nih. Dan Bani Hashim dan Bani Muthalib nggak berhak menuntut. Kenapa? Karena sudah melepas keanggotaan keluarga lah bahasa kita atau kewarganegaraan lah kalau kita sekarang menyebutkan gitu. Jadi istilahnya adalah khulu ya. Kalau khulu istilah dalam pernikahan kan beda ya. Ini khulu melepaskan diri dari perlindungan keluarga induknya Bani Hashim. Artinya sudah nggak ada tanggung jawab tuh Bani Hashim terhadap Rasulullah. Kalau dulu kan kalau waktu diboikot kan Bani Hashim dan Bani Muthalib masih melindungi. Apalagi masih ada Abu Thalib kan. Tapi kalau sudah melakukan keluar tanpa sepengetahuan, tanpa ada yang mengetahui gitu, kemudian berniat untuk mencari perlindungan baru, maka itu bisa disebut sebagai keluar dari apa kekeluargaan induknya. Gitu. Kayak gitu. Itu tradisi atau konteks masyarakat Arab ya ketika itu, masyarakat jahiliyah. Jadi ketika ada seorang keluar tanpa pengetahuan, kemudian berniat untuk mencari perlindungan lain, artinya dia sudah nggak percaya sama keluarganya sendiri gitu. Itu sudah lepas tuh kekeluargaan dari induknya. Tuh. Jadi nggak boleh double kewarganegaraan lah istilahnya, kewarganegaraan. Rasulullah kan ke Taif gitu.
Nah, resikonya ini sangat tinggi, sangat ya melepas perlindungan kan tinggi gitu. Jadi Bani Hashim apa namanya nggak berhak atau nggak merasa harus melindungi lagi gitu, nggak berasa harus melindungi Rasulullah. Dan Rasulullah harus berupaya sangat optimal agar Taif ini menerima dakwah, agar menerima melindungi beliau seperti itu, untuk mendapatkan perlindungan dari pihak lain. Nah, kenapa dengan bersama Zaid, nggak kenapa Abu Bakar gitu kan? Biasanya kan pergi sama Abu Bakar. Biasanya sebelum ini Rasulullah berdakwah itu selalu ditemani oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini, saya pernah bilang atau belum ya, Abu Bakar ini sangat menguasai antropologi, sosiologi masyarakat Arab. Gitu. Misalnya antum nih orang Lampung, gitu. Misalnya contoh lah, Abu Bakar tahu tuh keturunan Lampung itu seperti apa, gitu. Itu masyarakat Arab, misalnya orang Bani mana gitu. Abu Bakar paham. Bahkan puisi-puisinya hafal gitu. Puisi-puisi yang dikeluarkan oleh kaum atau Bani yang menjadi sasaran objek dakwahnya. Ini keistimewaan Abu Bakar. Dia paham sosiologi. Bahkan kalaupun ditanya nasabnya, dia hafal tuh. ini anaknya si ini nih, si Fulan. Nih Fulan nih bapaknya ini kemudian ini, kakeknya ini. Sampai nanti ke atas tuh. Paham semua dia. Luar biasa Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tuh selalu menemani Rasulullah untuk membuka obrolan dengan orang-orang yang menjadi objek dakwahnya. Begitu. Dan seringnya ditemani oleh Abu Bakar Rasul. Nah ini nggak biasanya ditemani oleh Zaid bin Harithah. Kenapa harus Zaid gitu? Ya Zaid ini kan anak angkatnya. Gitu. Kalau pergi sama Abu Bakar, ya ini mau pergi kemana nih? Pasti mau dakwah nih. Jauh, perjalanan jauh kayak gitu. Banyak yang curiga. Apalagi sama Umar, sama Utsman, apalagi pedagang gitu kan. Pasti akan melakukan perjalanan jauh gitu. Tapi kalau sama anak angkat, sama anaknya gitu kan, anak angkatnya udah paling ke depan gitu, ke warung gitu, ada kemana gitu kan. Jadi nggak banyak curiga, apalagi jalan kaki kayak gitu. Jadi bahaya kalau ketahuan sama Quraisy ini sangat-sangat bahaya. Bahkan ancamannya yaitu pembunuhan. Ini strategi ya, strategi Rasulullah. Luar biasa gitu. Rasul dengan Zaid, ya anak angkatnya, jalan kaki, tidak menunjukkan perjalanan jauh, walaupun nanti 110 km. Luar biasa gitu. Jadi kalau kita mau antum mau kalau mudik kemana gitu ya, pasti kan mikir-mikir ya, mau jalan kan nggak mungkin. Pasti motornya pun motor yang harus diservis dulu kan. Gitu. Jangan sampai nanti kena api di apa-apa di jalan. Rasulullah strateginya jalan kaki. Ya, ini resikonya tinggi ya. Kemudian tujuannya adalah menawarkan Taif sebagai basis dan markas dakwah menggantikan Mekah. Kemudian sasaran Nabi adalah para pembesar Taif. Sasaran utamanya itu pembesar Taif. 3 bersaudara putra dari Amir bin Umair As-Saqafi, yaitu Abu Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Habib. Habib yang tadi disebutkan sama siapa? Al-Walid bin Mughirah ya. Ini kalau nggak saya, Habib bin Amr bin Umair As-Saqafi gitu. Nah, kalau Mas'ud kan kisahnya nanti. Mas'ud ini punya anak namanya Urwah. Urwah bin Mas'ud yang nanti akan menjadi delegasi Mekah ketika perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini tokoh-tokoh penting yang dituju sama Rasulullah gitu. Nah, hasil perjalanan setelah Rasulullah SAW bertemu dengan mereka, kalau antum baca Mubarak Furi, ada itu dialog-dialognya tuh. Ada di sini Mubarak Furi. Ada dialog-dialognya bagaimana Rasulullah bertemu dengan tokoh-tokoh ini gitu. Dari diksi kemudian dari perkataan mereka nih orang-orang tokoh-tokoh ini, mereka menimbang walaupun mereka menolak dakwah Rasulullah, tapi mereka menimbang juga sisi bahwa ini orang penting juga. Jadi nggak mentah-mentah ditolak kemudian diusir, nggak. Itu namanya politisi ya, pedagang kan gitu, pengusaha gitu. Jadi nggak banyak nyari musuh gitu. Dari diksi-diksinya tuh bacalah. Dari diksi-diksinya nanti mereka itu menolak namun tidak memusuhi. Jadi, karena mau nggak mau ini kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ini pembesar Quraisy gitu kan, keturunan Bani Hashim.
Dan nggak boleh dimusuhi. Kalau dimusuhi, bisnis mereka bisa kacau balau. Gitu. Ya itulah. Makanya pengusaha itu nggak boleh banyak musuh. Gitu. Kalau untuk mau jadi pengusaha, cari win-win solution ya. Walaupun nggak sepakat, cuman cari win-win solution ya. Mereka gitu, mereka menolak, namun diksinya adalah silahkan diberikan kebebasan. Kami nggak bisa beriman, nggak bisa ikut apa yang kau inginkan. Gitu. Tapi kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Nabi meminta kebebasan berdakwah, ya udah silahkan. Kalau mau dakwah silahkan, tapi kami nggak mau ikut. Dan juga mereka nggak mau menolak secara mentah-mentah, mengusir, nggak seperti yang kita agak apa namanya kita pahami selama ini ya langsung dilempari batu gitu, nggak. Belum, nanti itu belum. Walaupun nanti ujungnya iya, cuman belum. Ini strategi para pedagang gitu. Jadi sisi pengusaha itu, pengusaha mereka tuh bermain di dua kaki. Satu sisi tetap mendukung Quraisy, artinya nih kenapa orang-orang Muhammad ini diusir sama Quraisy kan? Kemudian datang ke sini. Satu sisi dia nggak mau mendukung apa namanya Muhammad, sisi lain dia mengamankan bisnis gitu. Jadi menolak untuk menyelamatkan dari Quraisy dan juga tidak konfrontir, tidak mengusir karena menyelamatkan bisnis juga dengan Bani Hashim kayak gitu. Itu, bahasanya mereka tuh nggak langsung frontal lah. Bahasanya nggak langsung frontal, nggak langsung melawan. Walaupun ada yang kasar ada, cuman nggak semua gitu. Kemudian mereka juga nggak mau banyak musuh gitu. Kemudian ya lain sebagainya lah. Sehingga Rasulullah SAW meminta kebebasan dakwah di tengah. Ya silakan kalau mau dakwah silakan gitu. Jadi itu apa namanya? Kesimpulannya adalah mereka tidak menerima, tapi plan B-nya Rasulullah SAW juga punya plan. Artinya gimana kalau ditolak nih? Kalau ditolak saya ingin inilah minta dakwah, diberi kebebasan dakwah. Oke silahkan. Nah, itu plan B-nya Rasulullah SAW. Jadi penuh dengan strategi, penuh dengan apa namanya jalan gitu kan, agar nggak mudah gagal gitu. Artinya secara politik gagal, tapi secara kultural ada peluang gitu. Ya itu secara politik kan mereka Rasulullah datang ke petinggi-petinggi kemudian ditolak. Namun secara kultural minta ya kalau kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi boleh nggak saya diberi kebebasan dakwah silakan. Nanti Rasulullah SAW dakwah di Mekah, dakwah di pasar diberi kebebasan, kemudian dakwah di tempat keramaian dan segala macamnya ya gitu. Jadi selama 10 hari, walaupun nggak ada juga yang berhasil, nggak ada yang berhasil gitu. Kalau kita gimana di mall berani nggak dakwah di pasar gitu kan, dakwah gitu. Rasulullah SAW 10 hari loh dakwah di pasar gitu, walaupun nggak ada yang berhasil. Bukan tanpa sebab, nggak berhasil bukan tanpa sebab, ada sebabnya gitu. Orang-orang tadi, petinggi-petinggi tadi, itu kan pasti ketika Rasulullah di pasar pasti kan ada pedagang kan. Pedagang itu kan lalu lalang. Nanti kadang dia ke Mekah, kadang kemana, pasti informasinya sampai. Sampai tuh dari Taif ke Mekah sampai. Ya pada akhirnya ya orang-orang Quraisy juga tahu, oh Muhammad ada di Taif ternyata, gitu. Dakwah di sana, gitu kan, kayak gitu. Ya pada akhirnya orang-orang Mekah pun menghubungi para petinggi-petinggi ini, itu tolong diusir kayak gitu. Namanya politik kan. Taif dan Mekah itu kan ada banyak hubungan, masuk hubungan dagang, politik dan segala macamnya. Tapi pengusirannya pun tidak secara frontal langsung. Para petinggi-petinggi ini menyewa preman-preman gitu. Preman-preman pasar itu Muhammad usir gitu. Ya petinggi Mekahnya petinggi Taifnya nggak mau ngotorin tangan gitu. Dia menyuruh bawahannya gitu untuk berusaha memprovokator orang-orang Taif untuk mengusir Rasulullah SAW. Diintimidasi dakwahnya, kemudian dizolimi, dilempari batu dan segala macamnya sampai di hari ke-10 Rasulullah SAW terusir dari Taif. Ini 10 hari di Taif berarti. 10 hari lebih lah. Jadi nggak sehari kemudian diusir, nggak. 10 hari dakwah, kemudian nggak ada yang menerima Islam, tidak berhasil satupun masuk Islam karena memang ada provokator ya, banyak preman di sana. Bayangkan kalau kita
apa pemilu kan gitu. Nggak usah ngomongin pemilu lah, politis. Ya pasti ada lah bayaran-bayaran dan segala macamnya. Gitu. Sampai Rasulullah SAW terusir, ya. Terusir dari Taif, bahkan siapa Zaid bin Harisah itu berusaha melindungi Rasulullah dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari lemparan batu. Bahkan Rasulullah SAW sampai berdarah, kemudian betul-betul sakit, gitu, betul-betul sakit, kemudian menderita lah, gitu. Kemudian Nabi SAW keluar Taif menuju Mekah, tapi berhenti di beberapa pinggir Taif. Ada, nanti kita bicarakan ya, ada kebun Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Qarn al-Manazil, kemudian Wadi An-Nakhlah dan Hira, gitu. Rasulullah SAW sangat sedih ya, sangat sedih di situ. Kemudian dakwahnya ditolak, diganggu, kemudian bahkan nggak ada yang beriman satupun. Sampai keluar Taif itu sekitar 4 sampai 6 kilometer itu, ya dalam hadis itu diriwayatkan sampai Rasulullah itu, aku tidak tahu dan tidak sadar sampai di mana aku berhenti, gitu. Saking dilempari batunya, saking lari bersama Zaid itu, dilempar sambil dilempari batu berdarah-darah, sampai nggak tahu, nggak sadar itu berhentinya di mana. Bayangkan kalau kita di situ ya, gitu ya, luar biasa gitu. Ini penderitaan yang ya, kesekian kali Rasulullah SAW alami. Mulai dari boykot, kemudian ditinggal sahabatnya, para sahabat yang syahid di awal pemboikotan, kemudian ditinggal Bunda Khadijah, kemudian ditinggal Abu Thalib dan segala macamnya. Sampai ya ini penderitaan yang kesekian kalinya lah, diusir dari Taif itu. Tidak diterima dakwahnya. Ya, sampai nggak sadar dia sampai mana itu nggak sadar. Gitu. Rasulullah SAW dalam hadisnya gitu. Sampai aku tidak sadar berhenti di suatu kebun dan ternyata itu kebunnya milik Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah bin Rabi'ah? Ngetes nih. Siapa ya? Utbah bin Rabi'ah itu menjadi salah satu dari apa namanya, orang yang duel ketika perang Badar melawan Ali, Hamzah dan juga Ubaidillah, ya kan? Dari kaum muslimin Ali, Hamzah, Ubaidillah. Dari kaum Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, satu lagi anaknya Utbah itu siapa namanya? Saudaranya Hindun. Utbah ini kan bapaknya Hindun. Hindun binti Utbah. Nah, ini Utbah bin Rabi'ah dari Bani mana? Bani Abdus Syams. Ya, Utbah bin Rabi'ah. Tapi itu nggak tahu. Jadi itu nggak tahu kebunnya milik Utbah. Kemudian ya Utbah juga tahu itu Rasulullah Muhammad di situ ngapain tuh. Ya. Kalau waktu itu Utbah nggak merasa itu menjadi musuh. Jadi ya karena memang satu klan ya dari Bani Abdul Manaf. Ya. Antum harus ingat ya. Abdul Manaf tuh punya 4 anak. Siapa? Hashim, Al-Muthalib, kemudian Naufal dan Abdus Syams. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini dari Bani Abdus Syams. Rasulullah dari Bani Hashim, ya kan? Ada nanti Bani Naufal dan juga Bani Muthalib, gitu. Muthalib. Nah, karena memang sama-sama dari Bani Abdul Manaf, nyuruh ininya apa namanya pembantunya untuk ya udah kasih minum aja lah, kasih minum sama buah-buahan. Ya si anggur Rasulullah SAW di situ. Rasulullah nggak tahu itu kebunnya milik Utbah. Walaupun nanti pembantunya yang disuruh Utbah itu ngasih minum, masuk Islam. Adas namanya. Adas. Kemudian Nabi SAW masuk ke kota Mekah setelah mendapat jaminan keamanan. Ijarah. Ya. Jiwar ya bahasa Arabnya. Ya. Dari Mut'im bin Adi. Siapa Mut'im bin Adi? Ini nama ini terus keluar nih. Kemarin waktu pemboikotan keluar nama Mut'im bin Adi. Ini salah satu tokoh Quraisy yang membatalkan pemboikotan. Selain dari Suhail, kemudian yang lainnya ya. Ini Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Dari Naufal tadi masuk 4 Bani tuh. Abdus Syams, Naufal, Al-Muthalib dan juga Hashim.
Ya awalnya Rasulullah minta perlindungan dari Suhail bin Amr dari Bani Amir. Bani Amir tuh jauh lagi. Bani Amir tuh berbeda dengan Bani Ka'ab. Kalau Bani Ka'ab eh, ingat ya, Bani Ka'ab bin Lu'ai dengan Bani Amir itu pelajaran pertama awal-awal dulu tuh. Ka'ab bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai. Bani Amir ini nggak dominan di Mekah. Tapi kalau Bani Ka'ab bin Lu'ai itu dominan. Nanti akan menurunkan dari Bani Makhzum, Bani Abdul Manaf, kemudian yang lain sebagainya itu dari Ka'ab. Rasulullah dari Ka'ab gitu. Nah Rasulullah minta perlindungan ke Bani Amir, Amir bin Lu'ai, Suhail, salah satu petingginya Suhail bin Amr gitu. Namun tidak berhasil. Kalau berhasil kan lumayan tuh. Jadi dari Bani Hashim dapat, dari Bani Amir yang sebelahnya dapat, walaupun tuh nggak dominan di Mekah. Namun Suhail menolak, walaupun dia yang menggagalkan peristiwa pemboikotan, termasuk tokoh yang menggagalkan atau mengakhiri peristiwa pemboikotan. Namun Suhail berpikir ya kalau saya membela Muhammad nanti bisa bentrok sama Bani Ka'ab kan. Ini bisa ribut nanti. Jadi nggak mau. Akhirnya buat tim bin Adi. Tim bin Adi dari Bani Nofal. Nofal bin Abdul Manaf. Ya, mudah-mudahan kegambar lah ya. Ini harus paham nih struktur struktur kabilah-kabilah di Mekah itu. Karena kalau nggak paham agak bingung nanti. Kalau mau mendalami ya, mau mendalami. Abu Jahal dari Bani Mahzum, Umar dari Bani Adi. Bani Adi itu nggak terlalu besar. Kemudian Abu Bakar dari Bani mana? Abu Bakar. Ya, carilah ya. Utsman dari mana Utsman? Hmm, Abdus Syams. Utsman Bani Abdus Syams. Kemudian satu Bani dengan Abu Sofyan. Makanya nanti ketika Utsman jadi khalifah, itu banyak tuh. Utsman tanda kutip ya, tanda kutip dibilang nepotisme. Karena banyak dari orang-orang Abdus Syams yang menjadi petinggi-petinggi. Jadi gubernur, jadi apa. Nah itu dibilang sama orang-orang Syiah lah ya. Itu Utsman nepotisme. Karena banyak pejabatnya dari Bani Abdus Syams. Ya nanti akan menjadi gejolak ketika Ali menjadi khalifah. Ali menjadi khalifah, Muawiyah nggak terima. Kenapa? Bukan karena Muawiyah menjadi khalifah, tapi meminta Ali menyelesaikan pembunuhan Utsman bin Affan. Karena Muawiyah menjadi walinya dari Abdus Syams. Gitu kisahnya. Ya, masih jauh lah. Gitu. Ya, harus tahu struktur kabilah-kabilah biar lebih enak ngomong ya, membahasnya lebih enak. Gitu. Nah itu sehingga Rasulullah SAW mendapat dukungan dari Mutim bin Adi. Artinya suaka. Ketika tadi Bani Hashim itu udah nggak bisa diterima, artinya udah khulu, melepaskan diri Bani Hashim, maka butuh orang tokoh yang siap menjamin untuk dia kembali. Maka Mutim bin Adi ini siap menjamin Muhammad. Gitu. Walaupun bukan karena keimanan, yang Mutim bin Adi bukan orang Islam. Karena Asobiyah dari Bani Abdul Manaf. Gitu. Ya, itu ya mudah-mudahan bisa dipahami ya struktur kabilah-kabilahnya dan juga kenapa sih Mutim bin Adi, kenapa Suhail, kenapa yang lainnya gitu. Biar lebih dalam gitu. Nah, peristiwa dan hikmah pengaduan doa dan keteguhan. Ada doa Rasulullah SAW di ketika berhasil meloloskan diri dari lemparan batu orang-orang Taif. Gitu. Walaupun peristiwa ini sangat menyakitkan ya bagi Rasulullah SAW setelah Uhud ya. Artinya ketika perang Uhud Rasulullah SAW itu pernah ditanya sama para sahabat, wahai Rasul, pernahkah engkau merasakan derita yang lebih parah dari ini? Kan Uhud kan parah ya. Pamannya meninggal ya, Hamzah itu meninggal, syahid, kemudian pasukan Muslim itu walaupun nggak menang, cuman banyak kerugian gitu kan. Kata Rasulullah pernah ada yang lebih menderita dari ini, yaitu ketika aku diusir dari Taif. Rasulullah sangat menderita di sini. Jadi luar biasa gitu. Rasulullah SAW. Jadi sambil istirahat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada doanya ya di sini ya. Walaupun ini riwayatnya banyak yang mendoifkan ya. Namun dalam sirah
Yang doif itu berbeda dalam hadis ya. Kalau dalam sirah itu yang doif selama itu tidak menyalahi bisa diterima. Jadi Rasulullah munajat kepada Allah yang artinya ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Artinya Rasulullah itu mengaku lemah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbatasnya upayaku dan ketidakberdayaanku di hadapan manusia. Ini kelas Rasul aja mengadunya seperti ini kepada Allah. Dan itu sangat-sangat ketika memang sangat-sangat kondisi ya tuh bayangkan setelah dikejar-kejar kemudian nggak sadar kemudian berlindung di suatu kebun yang dia juga nggak tahu, Rasulullah beliau itu nggak tahu kebun itu milik siapa. Kemudian Rasulullah bermunajat yang mengatakan ini, ya Allah, ketidakberdayaanku ini di depan manusia, wahai yang maha pengasih, engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, engkaulah Tuhanku, kepada siapakah engkau mengantarkanku, kepada mereka yang jauh dari lantas melempariku atau kepada musuh yang sepenuhnya menguasaiku. Jadi di antara dua hal ini ya, antara Taif dan juga Mekah. Ya Mekah memusuhi dan berkuasa, kemudian Taif itu melempari, kemudian Rasulullah SAW berdoa seperti itu. Namun selama itu bukan merupakan bukti murkamu kepadaku, maka aku tidak peduli. Aku hanya berharap ampunanmu yang terlalu luas bagiku. Artinya apa? Rasulullah SAW ini sesakit apapun, semenderita apapun, asalkan bukan, Rasulullah kan takut nih. Rasulullah takut Allah ini murka kepadanya. Karena apa? Rasulullah menganggap usahanya belum optimal. Sehingga Allah murka. Kemudian dikasihlah itu, kejar-kejar aja gitu kan. Dikasih murka sama Allah. Rasulullah takut itu. Makanya beliau berdoa, selama itu bukan merupakan bukti murkamu kepadaku, maka aku nggak peduli. Aku hanya berharap ampunanmu yang terlalu luas bagiku. Akhirnya artinya beliau khawatir karena nggak optimal, kemudian Allah murka gitu. Kalau kita kan kadang kok hidup gini-gini amat gitu, gitu kan. Ada yang nyabarin ini ujian dari Allah, yakin diuji gitu kan. Jangan-jangan ini azab dari Allah. Kadang kan kita gitu mikirnya kan. Jangan-jangan ini kita hidup begini-begini karena diazab gitu kan. Yakin kita lagi diuji gitu, jangan-jangan diazab. Ya Allah juga Rasul juga berdoa gitu, karena kalau memang bukan selama itu bukan karena Allah engkau itu murka, nggak apa-apa gitu kan. Jadi sakit apapun nggak peduli, asalkan bukan diazab gitu, bukan murkanya Allah. Ini pengaduan yang sempurna lah kalau saya bilang gitu. Kemudian aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang sanggup menerangi segala kegelapan dan memperbaiki semua urusan dunia dan akhirat, agar engkau tidak murka dan benci padaku. Engkau akan mendapatkan segalanya dariku sampai engkau ridho. Artinya Rasul ini ingin berusaha semaksimal mungkin. Aku tidak berdaya apapun kecuali karenamu. Jadi luar biasa tawaduknya Rasulullah SAW. Betapa terbatasnya kita kalau kita tidak. Ini Rasulullah SAW mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Kadang kita nggak sanggup tuh mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Ini luar biasa gitu. Kemudian, nah di kebun ini juga tadi saya sampaikan ketika Adas ya, ini tukang kebunnya Utbah itu mengantarkan makanan, ya, minuman kepada Rasulullah SAW, baca basmalah gitu ya. Mau minum mau makan baca basmalah. Adas bingung, apa yang kau baca gitu. Loh, kemudian Rasulullah tanya balik, engkau siapa? Aku Adas gitu. Dari mana asalmu? Dari Nainawa. Nainawa ketika itu nggak populer. Tapi Rasulullah tahu itu Nainawa di mana. Karena ada di Al-Quran itu. Oh, engkau dari Nainawa, tempatnya Yunus alaihissalam. Beliau seorang nabi, kata Rasulullah SAW gitu. Dan aku adalah seorang nabi. Akhirnya Adas bersyahadat kepada Rasulullah. Karena Adas ini orang Nasrani yang lurus, kemudian melihat Rasulullah ini mengaku sebagai nabi, kemudian baca basmalah, akhirnya masuk Islam Adas. Itu hiburan bagi Rasulullah. Di tengah kejaran-kejaran orang-orang Taif itu Rasulullah dihibur dengan adanya yang masuk Islam. Kemudian setelah itu juga ada malaikat yang mengurusi gunung.
bersimpati dan menawarkan bantuan kepada Nabi SAW. Ya, Jibril datang setelah Rasulullah SAW tadi berdoa tadi, bermunajat, nggak lama Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Jadi kemudian malaikat ini mengatakan, perintahkanlah kepadaku, wahai Rasulullah, gitu kan, untuk melakukan sesuatu. Doamu telah didengar oleh Allah, kata malaikat gunung tadi. Perintahkanlah kepada, apapun yang kau perintahkan saya ikutin. Rasulullah diem, nggak menjawab gitu. Sampai malaikat gunung itu nawarin nih, seperti yang kita pahami selama ini ya. Sampai malaikat, sebagai pengabulan doamu itu, gitu kan, kata malaikat gunung. Kalau engkau mau, wahai Rasulullah, gitu kan, Rasulullah, aku akan membalikan dua bukit ini, dua gunung ini kepada mereka semua tuh, kepada Taif, orang-orang Taif, gitu kan. Nabi kita luar biasa pemaafnya. Ya kalau kita kan, antum kalau lagi jalan naik motor aja kan, ada yang ngebut-ngebut, jatuh loh, gitu. Kadang kan gitu, saking kesalnya kan. Ya padahal nggak nyakitin kita kan, cuman pengeng aja bikin kaget. Ya saya lah gitu, jatuh ketabrak. Doanya kan jelek kan. Atau apalah di jalan kan kayak gitu. Ini Rasulullah gitu, udah dilempari, udah dikejar-kejar, disakiti sampai berdarah-darah, datang malaikat. Gimana gitu. Nggak cuma satu, saya nawarin dua gunung nih, mau dilemparin nggak ke mereka gitu. Karena kalau kita, ya udah lemparin aja. Pusing. Tapi Rasulullah SAW luar biasa gitu. Di balik derita yang beliau rasakan itu ada kasih sayang. Ada kasih sayang, ada pemaafan, jiwa maaf, dan luar biasa. Artinya seberat apapun yang beliau terima, sayangnya Rasulullah SAW itu luar biasa kepada umatnya, melebihi apapun lah. Makanya Rasulullah bilang, jangan gitu. Kalau mereka binasa, gimana gitu. Sedangkan mereka ini menjadi objek dakwahku gitu. Ya, siapa tahu dari mereka itu akan lahir anak-anak yang nanti akan beriman. Luar biasa visionernya Rasulullah. Ya, ya luar biasa, nggak kebayang lah kalau kita lah gitu kan. Kita dizolimi, doanya kan jelek-jelek aja kan gitu. Jadi ya kalau mereka nggak beriman hari ini, ya mudah-mudahan aku akan tetap dakwah kepada mereka. Mudah-mudahan nanti aku berharap keturunan mereka itu akan menjadi orang-orang yang beriman. Gitu. Ini luar biasa ya. Artinya nggak apa-apa, aku sangat lelah, sangat capek, sangat tersakiti, sangat menderita menghadapi mereka semua, nggak apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan akan ada keturunan dari mereka yang beriman. Ya kebayang gitu kalau kalau gitu. Artinya Rasulullah itu sangat tegar, sangat pemaaf, sangat sabar menghadapi umatnya dan terus berdakwah, terus berdakwah. Ya antum bayangin kalau antum ya Pak disakiti oleh orang-orang yang lain kan, apalagi beda agama udah ribut duluan kan, udah berantem duluan kan, keluarin apa yang bisa dikeluarin. Ini Rasulullah, ini luar biasa. Musuhnya sudah menyakiti, sudah bahkan dikejar-kejar, bahkan sampai berdarah, bahkan ditawari sama malaikat untuk dihukum gitu loh. Tapi Rasulullah menolak dan memaafkan. Artinya Rasulullah betapa sayangnya kepada umatnya gitu. Kalau orang kafir aja ya, orang ya itu mereka belum beriman ya. Orang kafir aja yang menyakiti beliau itu mau diazab atau mau dihukum aja beliau maafkan, apalagi kita, apalagi umatnya gitu. Bagaimana dengan para sahabat, bagaimana dengan umatnya, bahkan kan di suatu kelak aku akan merindukan umatku. Aku sangat rindu kepada umatmu. Kata sahabat Rasulullah, kami ini umatmu, bukan kalian inilah para sahabatku. Umatku adalah yang mencintaiku, yang mengikutiku, yang menjalankan segala sunnah-sunnahku. Namun mereka tidak pernah melihatku. Dan aku rindu kepada mereka. Luar biasa. Jadi betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kalau kita, ya andai saja kita tahu gitu, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita gitu, andai saja. Artinya mungkin kita nggak pernah akan ragu untuk terus menerus mengikuti sunnahnya. Gitu. Dan
berusaha membuktikan apa cinta kita ya, berusaha membuktikan bahwa kita pun mencintai Rasulullah SAW. Kalau saja kita tahu ya, sayangnya kita jarang menyelami ya termasuk Siro ini jarang gitu menyelami perjuangannya, bahkan menyelami perasaan Rasulullah SAW sampai pada level ini tuh jarang gitu. Ya kita hanya baru sebatas mampu bersolawat, mampu cinta yang cintanya itu abstrak gitu, nggak cinta secara rasional, cintanya baru sebatas emosi gitu kan, cinta tapi nggak mengenal gitu kan, itu baru sebatas itu kita itu, belum sampai pada level yang ya Rasulullah SAW alami betapa sangat sayangnya gitu. Luar biasa gitu. Jadi beliau sangat-sangat merindukan umatnya gitu. Sayangnya kita nggak tahu kalau kita tuh sangat disayang sama Rasulullah SAW. Kemudian lanjut ya. Kemudian ada sekelompok jin ya, yang ini juga menjadi hiburan ya tanda kutip ya, hiburan bagi Rasulullah setelah diusir dari Taif itu. Ketika Rasulullah sedang memberikan pelajaran Al-Quran kepada Zaid, ada sekelompok jin gitu yang masuk Islam, memeluk Islam, itu kan di surat Al-Jin itu. Antum baca surat Al-Jin ya. Jin itu ternyata ngaji juga gitu. Dan ngajinya ya ikutin taklimnya manusia. Mereka jin itu nggak punya nabi gitu kan. Kan kita apa namanya mukhalaf ya. Artinya diwajibkan menyembah Allah. Kita manusia dan juga jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kan jin itu juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun dia nggak dikasih instrumen Rasul gitu. Nabi semuanya dari manusia. Sehingga jin berusaha beriman dan berilmu melalui taklim. Dan taklimnya taklim manusia. Gitu. Jadi taklim jin nggak ada tuh. Kecuali jin yang datang ke taklim kemudian memberikan pelajaran ke jin yang lainnya. Nah ini sekelompok jin memeluk Islam ketika itu. Dan itu dikabarkan di surat Al-Jin. Gitu. Jadi surat Al-Jin turun ketika Rasulullah SAW diusir. Atau ya terjadi pengusiran Rasulullah oleh penduduk Taif. Jadi kalau ada jin di sini yang ngaji, jangan aneh gitu kan. Ya, tapi antum kan nggak ngelihat gitu kan. Bisa jadi ada jin gitu yang ngaji kan. Ikut taklim, ikut ya nanti kalau antum pulang susah tidur, bisa jadi jinnya ikut gitu. Ya bukan takut-takutin. Enggak gitu kan. Ya artinya jin itu ada yang beriman dan ikut taklim dan mau nggak mau mereka harus berilmu. Bagaimana cara beriman kalau nggak berilmu ya? Berilmu lah dengan taklim itu. Jadi jin itu ikut taklim sama manusia. Kemudian struktur sosial jahiliyah tadi sudah dijelaskan ya, masalah khulu dan juga jiwar atau ijaroh. Artinya khulu itu keluar dari keluar dari keluargaannya, kemudian jiwar ijaroh ini penjamin, penjamin dari yang menjamin bahwa masuk lagi, gitu kan, seperti itu. Ini sudah munajat Rasulullah SAW dan ibroh Rasulullah SAW 3 tahun terakhir periode Mekah, yaitu tahun ke-10, ke-11 sampai 13 nubuah, merupakan masa krusial posisi dakwah di Mekah. Artinya masa-masa sulit dan juga krusial. Ruang gerak dakwah nyaris tertutup sepenuhnya dan perlawanan Quraisy mulai masuk fase kolektif. Ya sebenarnya fasenya sudah dari pemboikotan, ya, karena boikot itu kan kolektif ya. Tapi terus Quraisy itu menjadi kolektif. Sebelumnya mereka individu-individu tuh, karena kaitannya dengan kesukuan. Tapi setelah ketika pemboikotan mereka sepakat kolektif, kemudian mulai perlawanan sampai nanti di akhir tahun ke-13 nubuah. Bahkan rapat pembunuhan Rasulullah SAW itu dilakukan kolektif. Bahkan mau membunuh saja itu kolektif. Jadi nggak nyuruh satu orang untuk membunuh Rasulullah. Jadi semua orang datang gitu kan. Kemudian dari perwakilan masing-masing bani. Karena apa? Karena kalau satu orang yang membunuh itu nanti akan menjadi masalah. Ini bani mana yang membunuh gitu kan? Dari Bani Mahzum misalnya. Berarti nanti Bani Hashim ribut sama Bani Mahzum. Tapi kalau rame-rame ngebunuh itu nggak berani Bani Hashim gitu kan. Melawan seluruh bani yang ada di Quraisy ketika itu. Jadi mulai kolektif fase dakwah, fase permusuhan atau perlawanan Quraisy. Nah,
Eh, Kemudian perubahan-perubahan pola perlawanan Quraisy beresiko menimbulkan chaos di Mekah dan merugikan posisi Bani Hashim. Artinya kalau diteruskan, ini bisa mengancam posisi Bani Hashim sebagai pendukung utama Nabi SAW. Kondisi chaos tidak sesuai dengan idealisme dakwah dan juga tidak menguntungkan dakwah sama sekali. Kita ini dakwah inginnya bukan rusak. Makanya kan dalam kaidah fikih itu kan hindarilah kemudorotan dibandingkan dahulukan, artinya mendahulukan menghindari kemudorotan itu lebih diutamakan dibandingkan mencari manfaat gitu. Misalnya kalau pengajian itu potensinya bentrok, maka lebih baik tidak usah diadakan pengajian. Itu kaidah fikihnya kayak gitu. Daripada bentrok, chaos, kemudian eh, bahkan bentrok fisik gitu mengakibatkan korban jiwa, lebih baik nggak usah diadakan pengajian gitu. Misalnya kayak gitu. Kan mengambil manfaat. Ya, lebih baik nggak usah diambil manfaatnya. Kita menghindari mudaratnya terlebih dahulu. Nah, prinsip Islam itu seperti itu. Nggak boleh kita merusak dengan tujuan agar Islam itu tegak. Nggak bisa. Gitu. Idealisme Islam tuh nggak di situ. Jadi, dan itu nggak menguntungkan dakwah sama sekali. Makanya dakwah itu tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan ketika objek dakwah atau tujuan dakwah itu tidak diperlukan kekerasan. Gimana dengan perang Ustaz? Jihad dan segala macamnya. Ini nanti bicara yang lain. Nanti kita bicara di Madinah. Gitu. Jihad itu muncul kan karena ada sebab, ada orang atau ada sekelompok yang berusaha mengerahkan kekuatan militer untuk menghalang-halangi dakwah. Makanya dibutuhkan jihad di situ. Gitu. Nah, ini konsep dakwah Islam itu menghindari chaos. Gitu. Kemudian yang ketiga, esensi dakwah Islam akan tampak ketika membangun bukan bertahan. Nah, saya katakan tadi ya. Kita ini sekarang kebanyakan lagi membangun apa bertahan nih? Ya, kalau kita sedang lihat peta ya, peta dakwah, apalagi peta Islam Indonesia ya, coba lagi membangun apa bertahan gitu. Kalau kita pikir, ya bertahan ya. Ya kan bertahan itu kan lelah ya. Itu kalau nonton bola itu, ya, nonton bola ya, suka bola itu kan bertahan itu capek gitu kan, capek lelah gitu. Harus solid sebenarnya, harus kuat gitu. Dibandingkan menyerang kan gitu. Kalau menyerang kan enak gitu kan. Walaupun nanti mengandalkan counter attack kan gitu biasanya. Kayak gitu. Itu biasanya dilakukan oleh tim-tim kecil, tim-tim lemah gitu. Biasanya kalau lawan tim-tim besar, mereka tim-tim lemah ini parkir bus ya istilahnya ya. Kalau main bola ya, semua jadi pemain bertahan tuh. Nanti dengan apa harapan ada peluang dengan counter attack. Ini ngomongin bola ya, nggak apa-apa. Nah, sama dalam dakwah, dalam Islam juga gitu. Bertahan itu lelah gitu. Makanya jangan lama-lama buat bertahan. Harusnya kita sudah membangun gitu. Ya membangun ya perlu jiwa yang kuat, perlu fisik yang kuat. Kalau kita sekarang umat sedang sakit ya diobati dulu harusnya. Diobati dulu, diopname dulu. Setelah udah lumayan pulih, baru suruh bangun, suruh bangkit, berjalan pelan-pelan. Jangan suruh lari dulu nanti sakit lagi tuh. Nah, itu makanya pintar-pintarlah dalam membaca kondisi zaman, melihat mendeteksi kita ini sedang di mana fasenya. Saya katakan tadi jangan-jangan kita bukan malah bertahan, bukan malah membangun, malah justru sedang sakit. Gitu. Nah, kalau sakit kan diopname dulu. Artinya kalau kita sedang nggak baik-baik aja berarti kan harus ada nutrisi yang dimasukkan, vitamin yang dimasukkan, bahkan kalau perlu ada injeksi obat yang dimasukkan. Bisa jadi kita belum bisa bangkit. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal yang belum kita penuhi. Masalah ilmu, masalah tauhid bisa jadi, dan lain sebagainya. Jangan malah suruh lari dulu, nggak ada ilmunya, nggak cukup bensinnya, nanti jatuh lagi sakit lagi. Nah, Rasulullah SAW di Mekah itu nggak bisa, posisinya adalah bertahan. Kemudian nanti ketika di Madinah baru mulai membangun. Walaupun nanti tantangannya justru lebih berat. Ya, tadi urusan air minum aja diurusi sama Rasulullah. Di Mekah ada yang syahid, ya kata Rasulullah ya sudah bersabar saja gitu kan. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, urusan air minum aja diurusi sama Rasul. Gimana caranya air minum ini nih
Ini sekarang kita minum aja bayar ya. Air minum itu gratis. Nah, esensi dakwah itu membangun misi peradaban, kemudian risalah, Rasul, itu yang melakukannya. Gitu. Rasulullah nggak ngabisin energi untuk bertahan dan juga untuk melawan atau membela tapi Rasulullah SAW fokus untuk membangun dan itu yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah langkah Nabi SAW meminta dukungan Taif merupakan langkah strategis dan jenius untuk menekan Mekah. Walaupun memang endingnya nggak berhasil, gagal. Kita nggak menyebut berhasil Taif itu gagal, memang gagal sudah gitu. Tapi memang strateginya kita lihat bahwa bagaimana Rasulullah SAW kalau Taif ini berhasil, ini luar biasa. Tapi kan endingnya bukan di situ. Pada akhirnya beralih ke Madinah yang agak lebih jauh. Dan justru malah kondisinya malah lebih buruk dibandingkan Taif sebenarnya, Yasrib itu. Awal-awalnya. Dalam kondisi tadi terpecah belah, perang dan segala macamnya. Kondisi ketika awal-awal Rasulullah SAW melakukan Baiat Aqobah. Mereka sedang frustasi sebenarnya orang-orang Yasrib gitu. Ketika Baiat Aqobah itu. Karena mereka perang saudara terus di kota mereka itu, Yasrib. Taif kan enggak gitu. Taif itu solid gitu. Cuman ya tadi nggak bisa nggak bisa dimasuki ternyata dakwah Islam di situ. Walaupun itu strategi. Lagi-lagi strategi itu kan perlu dicoba gitu. Dan itu gagal ya biasa dan bukan suatu yang aib gitu. Oh, Rasulullah kok gagal gitu. Ya enggak, memang itu strategi. Ya memang kalau ada peluang ya kalau memang peluang itu besar ya antumlah dalam berbagai bidang lah dan itu bisa digarap, peluang itu digarap. Walaupun endingnya serahkan ke Allah kan gitu. Akhirnya serahkan ke Allah walaupun gagal gitu. Tapi sudah mulai menerapkan strategi dan jenius. Kalau berhasil itu jenius Rasul menekan Mekah gitu. Kemudian terakhir Nabi SAW tidak bermaksud menghancurkan Mekah atau musuh, tapi melemahkan otoritas. Orang-orang kafir itu kan bukan untuk dibunuh sebenarnya. Kadang kita bingung ya. Kita ada tetangga non muslim dijauhi gitu kan. Jangan deket-deket. Justru itu objek dakwah kita gitu. Kalau kita nggak mau deket sama orang kafir, terus dakwah kita ke siapa gitu. Orang Islam gitu kan. Ya bisa sih, cuman ya lucu aja gitu. Nabi SAW itu nggak ngancurin Mekah, nggak. Justru malah berusaha untuk memperbaiki. Nah, caranya gimana? Berusaha melemahkan otoritas dan kuasa musuh yang digunakan untuk menghambat dakwah. Ketika kekuasaan ini menghambat dakwah, maka berusaha diturunkan, bukan malah dikonfrontir. Makanya Rasulullah tuh kelola bener. Hamzah, Umar yang sifatnya temperamen itu, yang sifatnya serang gitu. Dikelola sampai tidak ada bentrokan sama sekali. Gitu. Musuh bukan untuk dihancurkan, tapi ditundukkan. Jadi apa ya? Agar mengakui dan menerima kebenaran, itulah esensi dakwah Islam. Jadi jangan jauhi orang-orang kafir sebenarnya. Kecuali memerangi, itu beda. Kondisi perang jelas beda, kondisi perang. Tapi dalam kondisi damai justru mereka objek dakwah yang harus kita dakwahi sebenarnya. Sekali-kali lah coba ngomong ke pendeta, ke biksu gitu kalau antum ketemu ya. Kalian tuh udah hidupnya bagus gitu. sudah soleh lah tanda kutip. Udah syahadat aja gitu. Ya nggak apa-apa lah kan ngomong kita nggak menyalahi aturan kan. Ya kalau mau nerima nggak aja urusan belakangan ya. Hah? Ya tadi kalian enggak lah, saya cuma ngobrol kan gitu. Karena saya juga gitu sama ya mohon maaf ada kawan juga non muslim kayak gitu. Udah login aja ke kami gitu. Cuman kan ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya sudah. Artinya kita sudah berdakwah. Gitu. Sudah berusaha untuk mengajak dan nggak masalah dan kita tetap berteman, fair aja gitu. Dan tunjukkan bahwa akhlak Islam, aturan Islam itu sangat luar biasa. Kadang kita menunjukkan akhlak yang kurang baik terhadap non-muslim. Seringnya kita, apalagi di masyarakat, seringnya begitu. Orang Islam tapi akhlaknya buruk di depan non-muslim. Bahkan
malah nggak mau temenan sama non muslim gitu. Bikin blog sendiri, ini blognya pengajian, yang nggak ngaji nggak boleh gabung gitu. Justru malah kita harus inklusif ya, masuk ke semua lini. Itulah esensi dakwah sebenarnya. Jadi bukan karena beda, apalagi beda pengajian, beda beda ustadz apalagi kan. Ini beda lah gitu, harokahnya beda. Hindari itulah, hindari. Justru malah kita nanti masuknya ke asobiyah. Kalau kita apa kekelompokannya lebih besar, masuknya ke asobiyah. Antum misalnya anak kami aja lah jangan temenin HMI, jangan temenin HTI, misalnya gitu kan. Ya kawan aja semua, gitu. Kawani semua itu. Jangan dimusuhi gitu. Kalau berdebat masalah politik dan segala macamnya ya sudah selesailah di debat itu. Kemudian ketika bergaul biasa aja gitu. Dan jangan dan berusaha untuk justru malah berusaha tunjukkan akhlak yang baik seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja ya. Oh ya, habis. Habis itu saja. Pak Fadal kalau ada yang ditanya ya di Zoom ataupun yang di offline. Silakan. Silakan yang di Zoom. Berdua dengan Zaid. Enggak rombongan, enggak. Berdua, berdua dengan Zaid bin Harisah. Para sahabat nggak ada yang tahu bahkan. Nggak ada yang tahu. Dan itu nggak ada, ya perjalanan rahasia bisa jadi malah. Karena kalaupun para sahabat tahu, pasti para sahabat ikut. Dan itu menjadi gejolak lagi nanti. Ya, Rasulullah penuh dengan strategi. Ya kalau nggak ada ya kita akhiri ya. Mudah-mudahan terus semangat. Kalau ada waktu silahkan besok hadir ya. Ada Ustadz Asep Sobari ya di Adua subuh ataupun di ITERA jam 9 kalau nggak salah. Ya sampai zuhur. Silahkan bisa hadir ya. Yang di Bandar Lampung atau sekitarnya silahkan. Baik kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faminkum semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan semoga Allah ampuni dan saya minta maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.